Halo sobat, hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat absensi digital menggunakan aplikasi Zoho Forms ya. Kenapa sih harus pakai absensi digital? Kan udah banyak itu di webinar-webinar yang memberikan langsung otomatis tanda masuknya. Nah, yang asiknya menggunakan Zoho Forms ini adalah tanda tangan bisa dilakukan langsung melalui handphonenya masing-masing. Jadi kalau handphonenya sudah touchscreen atau laptopnya memang ada yang touchscreen, itu sudah bisa langsung tanda tangan di sana. Sehingga kita bisa yang memberikan webinar atau seminar bisa yakin bahwa yang bersangkutan betul-betul hadir ya. Terutama untuk para dosen nih atau para pengajar guru-guru. Harus yakin yang datang ataupun yang bukan yang datang, maksudnya yang datang secara online betul-betul hadir adalah mereka. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini kita jauh lebih yakin lah gitu ya. Dan uniknya itu sudah bisa di print, rekapannya bisa kita print. Nah yang pertama adalah Anda tinggal googling Zoho Forms itu ya. Nah seperti di layar, kemudian begitu diklik nah akan muncul layar seperti ini ya. Nah jika Anda belum punya nomor ID silakan daftar dulu. Jadi kalau sudah tinggal login saja ya. Masuk, tinggal kalau sudah daftar kita tinggal masukkan email seperti biasa. Nah sekarang sudah masuk. Nah seperti Anda lihat di sini bisa tertera ya, sudah beberapa absen. Contohnya yang saya gunakan absen digital untuk kelas online, psikologi industri, atau administrasi kebijakan kesehatan. Kalau kita mau lihat hasilnya, Anda bisa lihat hasilnya, tinggal diklik semua tombol semua masukan. Maaf ya, agak loading. Nah, Anda bisa lihat. Selain dari nama, nah saya menggunakan hanya nama, kemudian tanggal dan jam kapan mereka absen, ya. Ini kelebihannya digital, jadi kita tahu kapan tanggal mereka absen ya. Walaupun saya itu kuliahnya harusnya tadi jam 10, dan ada yang absen jam 10, jam 12 lewat, jam 12 lewat 3, tidak masalah ya. Nah, yang penting adalah tanda tangan. Nah, bisa dilihat ya. Maksimum mereka bisa merekam 10 rekaman per halaman ya. Nah, bagaimana cara mengeprint? Di area di atas di sebelah kanan Anda bisa lihat ya. Ada tanda print kan? Nah, itu tinggal nanti kita jika ingin melampirkan untuk di dalam absen yang manual, Anda bisa tinggal print ya. Nah, bagaimana caranya? Anda tinggal klik di bagian atas ada tombol formulir laporan pengguna, tugas dan persetujuan ya. Maaf, terpencet. Nah, di sebelah kanan Anda bisa lihat tombol formulir baru. Nah, ini dia. Paling sudut kanan, tinggal diklik formulir baru. Nah, saat formulir baru muncul, akan muncul seperti ini. Anda tinggal klik formulir kosong, kemudian di bagian formulir nama, Anda tulis misalnya absensi kelas online. Pertemuan 4 psikologi industri, contoh ya. Kemudian kalau deskripsi Anda mungkin ingin, silahkan bubuhkan tanda tangan Anda. Kemudian kita klik buat. Nah seperti ini ya. Yang tampilan yang Anda lihat di handphone saat ini sama dengan tampilan di layar komputer. Di sebelah kiri Anda lihat ada bidang dasar dan berbagai pilihan, ada garis tanggal, ada jumlah, ada nama, ada telepon, ada tanggal lagi. Nah, Anda tinggal pilih, saya zoom ya.
garis tunggal bisa, nama bisa. Nah, saya biasanya ambil nama itu diklik lalu diseret ke apa ya? Nama diseret ke tengah layar. Nah, muncul ya. Nama tadi diklik lalu diseret ke tengah, maka muncullah nama. Lalu bagaimana untuk mengubah-ubah name? Itu kan bahasa Inggris. Kalau kita ingin bahasa Indonesia, Anda tinggal lihat di sebelah kanan ada yang tombol merah file label. File label ya. File label ini Anda ganti name jadi nama. Bisa nama ya. Kemudian dilihat ke bawah. Nah, ini tidak perlu diisi lagi. Yang visibilitas pribadi, elemen nama. Kalau hanya nama, Anda cukup elemen nama first and last saja ya. Nah, setelah nama, saya biasanya cuma butuh tanggal dan waktu. Kalau tanggal dan waktu, maka kita tinggal pilih di bidang dasar di samping. Ada tanggal dan waktu. Boleh tanggal dan waktu. Saya suka tanggal dan waktu. Ya, tinggal diklik. Kemudian ingin diganti date and time-nya, kita ganti kembali tanggal waktu. Oke. Nah, saya suka dia auto fill atau otomatis saja mengisi, tidak perlu mahasiswa mengisi. Dan yang kedua, kita pilih di bagian bawah ada validation, ada mandatory atau no duplicates. Diklik mandatory. Kalau diklik mandatory, maka Anda perhatikan di tanggal dan waktu ada tanda bintang. Itu artinya harus diisi ya. Untuk setiap item yang kita pilih, ada pilihan nanti mau validationnya mandatory atau no duplicate kalau bagi yang harus diisi. Nah, untuk absen digitalis saya cuma butuh nama, tanggal dan waktu, kemudian tanda tangannya. Nah, bidang dasar ini bisa diklik, di sudut kanannya ada tanda panah untuk menyimpan, untuk memperpendek. Nah, ada bidang lanjutan. Bidang lanjutan inilah baru saya memilih. Anda mau pilih pembayaran, rumus, pilihan matriks, subformulir, pilihan gambar. Nah, untuk absen saya ambil tinggal tanda tangan. Tanda tangan. Nah, signature, tanda tangan kan dalam bahasa Inggris, di sini kita ubah lagi signature-nya, divide labelnya jadi tanda tangan. Nah, kalau di bidang lanjutan ada instruksinya bagi yang sudah pernah mungkin langsung tahu, tapi bagi yang baru mungkin akan bingung. Jadi cara bubuhkan tanda tangan Anda melalui layar touchscreen di handphone atau laptop Anda. Nah, lalu saya beri lagi validationnya harus mandatory, harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa ya. Nah, sekarang sudah jadi nih, absensi kelas online pertemuan 4 psikologi industri. Nah, Anda bisa lihat di bagian tanda tangan bawah ada clear, garis bawah, bubuhkan tanda tangan Anda melalui layar touchscreen di HP atau laptop Anda. Nah, setelah selesai kita tinggal save. Tinggal save ya, menyimpan. Setelah kita simpan, Anda lihat di bagian atas menu ada yang di bar hitam ya, itu ada bagikan. Nah, saya klik bagikan. Setelah diklik bagikan, nah ada linknya, formulir permalink ya. Kalau sebenarnya dia panjang, tapi kalau mau diperpendek bisa. Anda perhatikan juga di bagian kolom formulir permalink URL itu di bagian bawah ada lagi tombol hitam URL yang lebih pendek. Nah, kita bisa memperpendeknya dengan bitlink. Tapi karena saya nggak mau ribet, saya biasanya langsung klik. Oke. Biasanya dia langsung tercopy kalau di laptop atau di komputer.
Cek rujukan. Nah, kalau diklik tadi URL lebih pendek, maka muncul URL yang, diklik dan di zoom, baru kita copy. Nah, setelah itu silakan Anda share mau di WA atau di Google Classroom atau di Zoho Meeting atau di Zoom atau di Cisco Webex, itu boleh. Yang mana saja Anda menggunakannya. Nanti dari sana mereka otomatis siswa atau mahasiswa akan dapat link, lalu membuka, lalu mengisi absensi digital. Lalu hasilnya akan seperti yang saya tampilkan di awal video tadi, rekapannya ya, lengkap dengan nama, jam, tanggal, waktu, dan tanda tangan, serta kita bisa memprint atau tidak untuk dilampirkan di absen yang ada. Oke, sekian tutorialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.